jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi ya jamalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudaraku pencinta Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak baik bagi seorang istri menghadapi penderitaan, kemiskinan dalam keluarganya dengan mencerca kekurangan suami, karena suami barangkali kurang mampu menghadirkan yang sesuai dengan selera keluarga. Lalu si istri mencerca suaminya, lalu membanding-bandingkan dengan kehidupan ketika dia masih bersama ayah dan ibunya. Saudara, mengungkit-ungkit masa lalu itu bukan menyelesaikan suatu persoalan, bukan, tapi justru akan memperkeruh persoalan itu sendiri. Saudara yang berbahagia, hidup bersama orang tua, dan sekarang lalu dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang, keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan ketika si istri dapat memahami dan menerima bahwa penderitaan dalam rumah tangga bukan hanya penderitaan istri saja, tapi juga penderitaan yang juga dialami oleh suaminya. Nah, saudara, jangan jadikan kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam hidup yang serba cukup. Kebahagiaan tidak hanya terletak di situ, tapi kebahagiaan itu terletak pada hati yang damai, hati yang penuh dengan rasa cinta. Bangun rumah tangga itu dengan penuh rasa cinta. Kalau kecukupan, batas kecukupan itu tidak ada, saudaraku. Jangan mencari-cari kesalahan suami, karena hal itu dapat menimbulkan kekeluhan dalam rumah tanggamu. Menggiring rumah tangga ke ujung tanduk, menghadapi keadaan ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Istri sebaliknya mendukung dan mendorong suaminya seharusnya kepada dengan tenaga dan pikiran, sehingga sang suami merasa dibantu, memberikan solusi, mencari kehidupan yang lebih layak, yang lebih berkecukupan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak masalah kemiskinan, penderitaan, kesusahan bisa lepas setelah menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, kadangkala Allah menganugerahi nikmat dengan cobaan, walau sangat besar, dan menguji sebahagian kaum dengan nikmat. Allah berfirman,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, surat Ibrahim ya ayat 7. Saudara yang berbahagia, artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Saudara, ya apapun yang Allah berikan, ya syukurilah. Ya, jangan kau kufuri. Allah memberi serba lengkap kepada kita. Ya, Allah kasih kaki yang kuat, pikiran yang cerdas, lidah yang baik bicara, ya, tangan yang kuat, mulut yang bisa bicara, itu semua adalah karunia Allah. Ya, karena itu jangan kau kufuri itu. Saudara kaum muslimin pencinta Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah terhadap orang miskin itu adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri akan mendapat 2 pahala. 1, sedekah silaturahim, ya. Yang kedua, ya sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah itu ada 2. Sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua hadis nomor 811 halaman 87 karya Buya Al-Fisyaniago. Saudara, salah satu ajaran Islam yang banyak mengandung hikmah adalah sedekah. Tetapi sedekah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki. Lantas bagaimana untuk orang-orang miskin yang hidupnya hanya cukup untuk makan untuk keluarga saja? Nah, Nabi menyatakan bahwa memberikan sesuatu kepada keluarga adalah sedekah yang terbaik. Orang yang bersedekah terhadap keluarganya mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Saudara, di zaman perjuangan Islam sepanjang sejarah, pada umumnya orang yang masuk Islam itu kebanyakan adalah orang-orang miskin, ya, orang-orang para mustad'afin yang berasal dari keluarga sengsara, kecuali Mazhab bin Umair. Ya, Mazhab adalah anak orang keluarga elit. Orang tuanya kaya raya, ibunya sangat sayang kepadanya, sehingga dia selalu diberi pakaian yang bagus-bagus dan indah. Umar bin Khattab meriwayatkan kisah Mazhab ya dalam sebuah hadis sebagai berikut. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Mazhab bin Umair di Madinah. Mazhab bin Umair datang dengan pakaian yang compang-camping. Sebagian pakaiannya dijahit dengan kulit domba. Rasulullah menangis melihatnya. Ya, lihatlah itu orang yang telah Allah beri sinar mata hatinya. Ya, dahulu aku pernah melihatnya berada di tengah-tengah orang kaya, orang tuanya, yang memberinya makanan-makanan yang lezat, pakaian-pakaian yang bagus, dan minuman yang enak, dan pakaian bagus. Kemudian kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya membawanya kepada keadaan seperti yang kau lihat. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muballigh di mana, kemudian Mazhab bin Umar diutus oleh Rasulullah sebagai muballigh di Madinah atas permintaan orang-orang Ansar, dan di baiat Aqabah yang pertama, ya, Mazhab berdakwah dengan senyuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab itu jarang ramah, jarang tersenyum. Ya, senyum itu sangat mahal bagi mereka. Saudara yang berbahagia,
Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tabassamuka fi ajika laka sadaqatan wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar laka sadaqatan. Senyummu terhadap saudara kamu adalah sedekah bagimu. Perintahmu terhadap orang beramal ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah bagimu. Masya Allah. Laranganmu terhadap yang munkar itu sedekah bagimu. Ya, petunjukmu bagi seseorang yang tersesat jalan adalah sedekah bagimu. Ya, Masya Allah, Islam itu sangat indah. Ya, karena itu sedekah, 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 dan sedekah. Kau buang duri di jalan, itu sedekah bagimu. Ya, kau buang batu yang besar di jalan, takut kalau ada wanita hamil tersandung sehingga nanti membuat hamilannya menjadi cacat. Ya, lalu kau pindahkan tempat batu besar itu adalah sedekah. Masya Allah. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua hadis nomor 1438 halaman 584 karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Saudara, secara kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sadaqah. Ya, suku, ya, yang artinya berderma. Ya, banyak orang berasumsi bahwa sedekah itu identik dengan materi, padahal ajaran Islam mengajarkan sedekah bukan hanya dalam bentuk materi saja. Ya, pengertian cukup luas termasuk kegembiraan kepada saudara kita. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Memberi petunjuk orang yang tersesat jalan seperti yang di hadis tadi itu juga sedekah. Ya, menyingkirkan duri dari jalan, Masya Allah, itu juga sedekah. Ya, saudara, dengan menyingkirkan gangguan dari jalan, ya sama saya kita menolong orang-orang ya dari kemungkinan celaka akibat gangguan duri yang menusuk kakinya. Sehingga wajar saja perbuatan menyingkir gangguan duri dari jalan dianggap sebagai sedekah, mendapatkan pahala yang besar. Ya, oleh karenanya kalau kita melihat duri, ya, batu dan lain-lain di jalan, ya, yang sekiranya dapat menyingkirkan, mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, maka hindarkanlah, ya, pindahkanlah. Ingat, itu sedekah. Bukan hanya memberi materi kepada orang lain, tapi membantu orang lain, menolong orang lain dari kemungkinan celaka dan menyingkirkan ya yang dapat mengganggu mereka, itu adalah merupakan sedekah. Saudara, sampai Nabi pernah mengingatkan kepada mereka berkali-kali, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Mus'ab bin Umar melakukan hal itu, menaklukkan hati orang dengan senyuman. Masya Allah. Ya, karena itu tersenyumlah. Ya, jangan manyun. Ya, jangan bermuka masam. Ya, coba dengan senyuman. Misalnya Anda mau lewat satu gang, dari ujung sana itu ada ya rombongan yang mau ke arah sini. Kemudian rombongan itu orang yang tidak Anda suka misalnya. Ya, barangkali taruhlah misalnya kalau orang sekarang yang berkelompok-kelompok, misalnya dari sebelah sana itu kelompok RCTI, rombongan celana tinggi. Itu kan ada istilah itu sekarang. Sementara yang dari sini ini bukan kelompok RCTI, tapi celana yang biasa-biasa saja gitu. Lalu ketemu di jalan, lalu bermuka masam. Ya, lalu tidak mau senyum. Rugi, saudara, rugi. Dia pun adalah saudara kita. Kalau berbeda kita pemahaman, itu wajar-wajar saja. Biarkanlah dia sesuai dengan pandangan mereka terhadap keislamannya. Ya, dan kita juga membuat dia adalah saudara kita. Nah, saudara, orang
orang yang dengan senyum dan keramahan di tengah kemiskinan, ya dialah orang yang membawa Islam dengan bunga mawar. Nah, itulah seperti yang dilakukan oleh Mus'ab tadi. Ya, dia adalah orang yang membawa Islam dengan bunga mawar, tapi tidak dengan durinya. Sementara orang yang menyebarkan mawar tidak dengan menyebarkan harumnya, melainkan durinya. Demikian pula mafhumnya rumah tangga Islam. Dibina, dibangun dengan senyuman di tengah kemiskinan dan penderitaan, menjadikannya seharum bunga mawar di antara duri-durinya. Saudaraku, kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga menafsirkan Islam senantiasa dibalut dengan iman dan penuh kesabaran. Menurut Imam Ghazali, sabar ialah memilih untuk menaklukkan perintah agama. Ya, memilih untuk melakukan perintah agama. Ketika datang desakan nafsu, artinya kalau nafsu menuntut kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi kita memilih kepada yang dikehendaki oleh Allah, ya, maka di situ ada kesabaran. Kesabaran terjadi ketika ada konflik, ya. Kesabaran juga erat kaitannya dengan al-bala, dengan ujian, ya, kemiskinan, penderitaan, kesusahan, ya, adalah cobaan dan ujian. Ya, maksud ujian itu untuk mengetahui orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak sabar. Jika memilih apa yang dikehendaki nafsu dan meninggalkan perintah agama, firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 155. Dan artinya, sesungguhnya, ya, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, ya, kekurangan harta, ya, jiwa dan buah-buahan, dan berikan sedikit gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Kaum muslimin pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan dalam kehidupan materi bukanlah tujuan akhir. Tujuan kita adalah kehidupan yang lebih hakiki, lebih bermanfaat, lebih bermartabat, dan kekayaan rohani di hadapan Allah. Maka agama Islam memberikan peringatan, jangan sampai kita terpedaya oleh kehidupan duniawi. Ya, kehidupan rendah di mata Allah, kehidupan material sehingga melupakan kehidupan rumah tangga yang lebih bermakna, lebih bernilai, ya, yang lebih berarti. Agama menjelaskan kepada kita, anak-anak merupakan harta kekayaan untuk kita jaga. Kita terkecoh dengan keberhasilan lahiriah, kemudian kita melupakan dan mengabaikan nilai-nilai yang lebih tinggi agar senantiasa mendapatkan cahayanya. Ya, menurut Jalaluddin Rumi, antara manusia dan Tuhan hanya terdapat 2 hijab, ya, kesehatan dan kemakmuran. Seseorang yang memperoleh kemakmuran akan berkata, di manakah Tuhan? Aku tidak tahu di manakah dia berada. Dan orang yang sama ketika didera oleh sakit, menderita, dan kemiskinan akan mulai beratap, Tuhan, ya Tuhan. Terbukalah rahasia kedekatannya dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan Fir'aun untuk kehidupan manusia, bagi kehidupan manusia. Ya, ada kemakmuran, ada kerajaan, ada kekuasaan, dan pemenuhan setiap keinginannya.
Semua itu adalah hijab yang menjaganya dari jauh. Ya, yang menjaganya tetap jauh dari keberadaan kepada Tuhan. Firaun tidak sehari-hari pun merasa kehilangan Tuhan. Bahkan dia sendiri merasa dirinya adalah Tuhan. Untuk itu, Rumi menunjukkan sebuah syair. Kesakitan dan kemiskinan membawamu kepadaku. Ya, aku adalah budak rasa sakitmu dan kemiskinanmu. Sesungguhnya Rumi dalam makna simbolis ingin menyebutkan dalam kondisi dan situasi manusia yang taat, beriman dan bertakwa, tidak ada kemakmuran dan kemiskinan pada hari-hari manusia dalam jalan Tuhan. Ya, Dia yang memberikan segalanya bagi manusia, sehingga perlu disyukuri nikmatnya. Penderitaan itu sendiri adalah nikmat, saudara. Yang dibaliknya banyak yang bisa dipanen hasilnya. Seperti menumbangkan pohon kelapa. Dari pohon kelapa itu semua berguna. Ya, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Rumah tangga yang bahagia ya, adalah ketika di dalam senantiasa terjalin cinta bahagia. Kasih sayang antara istri dan suami, ya, anak-anak, dan seluruh keluarga, cinta kasih itu akan berkembang kepada setiap upaya menyingkirkan kemiskinan dan penderitaan secepatnya. Karena Allah sudah membuka jalan dengan memberikan landasan yang baik. Maka keluarga akan melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang mendorongnya ke arah komunikasi yang aktif berkait dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Rumah tangga yang di dalamnya terdapat konflik yang dipicu oleh kemiskinan dan penderitaan akan menjadi surah gelap dan lambang kehancuran. Ya, Mas'ab adalah contoh seorang wanita dari keluarga mewah. Ketika mengalami kemiskinan dan penderitaan, tetap tersenyum, tetap beraktivitas di jalan Allah. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga dengan berbagai aktivitas, kreativitas untuk memecahkan masalah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Saudaraku, demikian kajian kita kali ini. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, sebelumnya bagi saudara yang ingin memiliki kitab Ensiklopedia Hadis, Indeks Hadis dan Syarah sebanyak 2 jilid yang kami sampaikan tadi, karya Buya Alfiz Caniago. Kitab hadis yang lengkap dengan indeks, di samping ada indeks, ada syarahnya, ada penjelasannya. Bila setelah Anda baca artinya, kemudian Anda baca penjelasannya, maka penjelasan itu nyampe di hati saudara. Oh, ini yang dimaksud. Gitu. Ya, indeks tadi untuk mencari dia pada jilid keberapa, hadis nomor berapa, dan halaman berapa. Sehingga Anda dengan mudah mencarinya. Semudah mencari kata dalam kamus. Saudara, jadikan kitab ini sebagai tuntunan hidup bagimu.
Ya, Al-Quran yang perintahkan, Al-Hadis yang menjelaskan. Ya, karena itu saudara, ya, Al-Quran dan hadis bagaikan pinang tak berbelah. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Ya, maaf sekali lagi, silakan yang ingin mendapatkan penjelasan atau yang ingin pesan, silakan kontak 08 777 666 5151. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.